Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 1 mengenai air dan peranannya dalam tanaman. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Fayrusolihah, NIM 120. Saya Husni Nafiah, NIM 130. Saya Lutfina Daresta, NIM 132. Saya Deayu Pamela, NIM 135. Saya Debbie Aprilia Analita, NIM 139. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pentingnya air. Pentingnya air ditinjau dari dua segi. Segi yang pertama yaitu segi ekologi. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi vegetasi di bumi. Contohnya, daerah dengan curah hujan yang tinggi, vegetasinya rimbun, seperti hutan hujan. Namun, daerah dengan curah hujan yang rendah, vegetasinya padang rumput, seperti stepa dan gurun. Kemudian, dari segi fisiologis, hampir semua proses tumbuhan dipengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung oleh persediaan air. Ini adalah grafik hubungan antara respirasi dan kandungan air. Beberapa hari setelah penyerbukan, respirasi dan kandungan air pada biji gandum tinggi, namun terus-menerus turun selama proses pematangan. Berkurangnya air ini disertai dengan hilangnya turgor yang menyebabkan kelayuan, kemudian penutupan stomata, penurunan fotosintesis, dan gangguan proses metabolisme dasar. Bahkan, kekurangan air yang berkelanjutan dapat menyebabkan disorganisasi protoplasma dan matinya organ-organ. Kemudian ada fungsi air. Air berfungsi sebagai satu komponen protoplasma. Air menjadi komponen terbesar penyusun dari protoplasma. Air menyusun 80-90% berat bersih sebagian besar tumbuhan ternak atau tumbuhan berbatang lunak, dan lebih dari 50% berat bersih tumbuhan berkayu. Inilah contoh kandungan air pada buah dan biji. Pada tomat, kandungan airnya 94,1%, kemudian pada semangka 92,1%. Kemudian sebagai pelarut, air melarutkan gas, mineral, dan larutan lainnya yang memasuki sel tumbuhan dan bergerak dari sel ke sel maupun organ ke organ. Kemudian air berfungsi sebagai reagen. Air adalah reaktan atau reagen di berbagai proses penting tumbuhan termasuk fotosintesis dan hidrolisis. Dan yang terakhir, mengatur turgidisitas. Peran air dalam mengatur turgidisitas ini sangat penting untuk pembesaran sel dan pertumbuhan. Turgor penting untuk pembukaan stomata, pergerakan daun, kelopak bunga, dan berbagai sektor khusus tumbuhan. Sifat-sifat air atau properties of water. Peranan pentingnya air dalam kehidupan organisme menghasilkan keunikan, baik keunikan secara sifat fisik dan kimia. Yang pertama, isotop air. Air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Atom H memiliki 3 isotop, yaitu H1, H2 atau deuterium, dan H3 atau tritium. H1 dan H2 ini bersifat stabil, sedangkan H3 bersifat radioaktif. Isotop oksigen memiliki berat atom 18. Deuterium juga digunakan secara luas untuk mempelajari permeabilitas dari hewan dan membran tanaman. Nah, pada tahun akhir-akhir ini, deuterium diganti oleh air yang berisikan tritium atau hidrogen berat atom 3. Yang kedua ada sifat-sifat unik air. Yang pertama, air memiliki panas spesifik yang tinggi. Panas spesifik yang dimaksud adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram zat pada suhu 1 derajat. Air memiliki panas spesifik tertinggi kedua setelah amonium. Panas spesifik tinggi air cenderung untuk menstabilkan suhu. Yang kedua, air memiliki panas penguapan tinggi. Panas penguapan yang dimaksud yaitu jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengubah 1 gram air berfase cair menjadi gas ke atmosfer. Yang ketiga, air cukup transparan terhadap radiasi tampak.
Hal ini memungkinkan cahaya dapat memenetrasi dan membuat alga dapat berfotosintesis dan tumbuh di kedalaman tertentu pada badan air. Yang keempat adalah air memiliki tegangan permukaan dan viskositas yang tinggi dibanding cairan yang lain. Hal ini disebabkan oleh besarnya gaya kohesi antar molekul. Yang selanjutnya, air merupakan konduktor panas yang baik dibandingkan cairan lainnya dan padatan non-metalik. Dan yang terakhir, air terionisasi sangat sedikit sehingga baik sebagai pelarut. Yang ketiga, adanya ikatan hidrogen. Air mempunyai sifat khas. Yang pertama, molekul-molekul air atau H2O cair letaknya lebih berdekatan dibandingkan dengan molekul-molekul es atau H2O padat. Dengan demikian, kerapatan atau massa jenis air dalam bentuk cair lebih besar daripada bentuk padat. Itu sebabnya es mengambang di permukaan air. Hal ini merupakan keistimewaan, sebab biasanya zat-zat memiliki kerapatan besar justru dalam bentuk padat. Yang kedua, air memiliki titik didih yang tinggi dan kalor penguapan yang besar, sebab sukar menguap. Hal ini merupakan keistimewaan, sebab senyawanya kovalen. Kemudian, efek terhadap uap, titik didih, dan titik beku, dan tekanan osmotik. Tekanan uap. Untuk air murni atau pure water itu 4,58 pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu 100 derajat Celcius besar 760. Untuk larutan molal menurun menurut hukum Raoults. Untuk titik didihnya air sebesar 100 derajat Celcius, untuk larutan molal 100,518 derajat Celcius. Untuk titik bekunya air 0 derajat Celcius, sedangkan larutan molal negatif 1,86 derajat Celcius. Untuk tekanan osmotiknya 0 dan larutan molal 22,69 bar. Untuk potensial kimia, air murni nihil, untuk larutan molal nihil. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi air cell. Yang pertama ada definisi tekanan difusi. Istilah diffusion pressure deficit, biasanya disingkat sebagai DPD, diperkenalkan oleh Mayer sebagai jumlah di mana tekanan difusinya lebih rendah dari air murni dengan suhu yang sama dan di bawah tekanan atmosfer. Persamaan untuk DPD sel adalah DPD sama dengan OP dikurangi TP, di mana OP adalah tekanan osmotik isi sel dan TP adalah tekanan turgor dalam sel. Selanjutnya ada potensial air sel. Potensial air adalah energi bebas per mol air yang dipengaruhi oleh zat terlarut, tekanan, dan partikel matriks. Konsep dari potensial air sebagai ukuran status energi dapat diterapkan pada sel tumbuhan. Di bawah keadaan isotermal, terdapat beberapa faktor yang terlibat dalam hubungan air sel. Yang pertama adalah potensial solut, lambangnya seperti ini. Potensial solut adalah besarnya potensial kimia air yang dilibatkan oleh adanya zat terlarut. Potensial solut bersifat negatif. Lalu ada potensial tekanan, namanya seperti ini, adalah gaya tekan dari dinding sel yang membatasi masuknya air ke dalam sel disebut sebagai potensial tekanan atau potensial hidrostatik dan bernilai positif. Sebenarnya potensial tekanan ini dapat bersifat positif, negatif, atau bahkan nol. Namun karena sel tumbuhan itu memiliki turgor, jadi pada umumnya potensial tekanan ini bersifat positif. Contohnya itu pada xilem. Jadi potensial tekanan ini saat transpirasi dia akan bersifat negatif, namun saat gutasi tanaman dia akan bersifat positif. Lalu selanjutnya ada potensial matriks. Komponen karbohidrat dan protein yang berkaitan dengan air menyebabkan adanya potensial matriks yang dapat menarik air. Potensial matriks bersifat negatif. Umumnya sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar dan nilai potensial matriks dapat diabaikan. Jadi di beberapa tumbuhan seperti tumbuhan xerophyt yang dapat hidup di gurun, seperti kaktus dan juga sukulen itu memiliki potensial matriks yang kecil. Dengan demikian, secara umum rumusan potensial air dapat dituliskan sebagai berikut. Potensial air sama dengan potensial solut ditambah potensial tekanan ditambah potensial matriks. Nah, karena tadi potensial matriks ini bisa diabaikan,
maka pembesarannya akan menjadi seperti ini. Potensial air sama dengan potensial solut ditambah potensial tekanan. Hubungan air dengan sel. Pemahaman tentang hubungan air tanaman memerlukan pemahaman tentang struktur sel dan hubungan air sel. Struktur sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel dicirikan oleh pembawaannya yang relatif tangguh, dinding kaku yang membatasi ekspansi, dan menyebabkan tekanan pada isi sel. Dinding primer dihasilkan oleh pengendapan karbohidrat dalam bentuk selulosa, hemiselulosa, dan senyawa pektin. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma tidak hanya berisi inti dan plastid, tetapi juga berbagai jenis organ lainnya termasuk mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Badan Golgi dan retikulum endoplasma berperan dalam garam dan pengambilan air. Sitoplasma biasanya berisi beberapa jumlah air yang terikat pada kerangka proteinnya dan di antara selaput. Selaput permukaannya dapat dibedakan dan mengendalikan jalan masuk dan keluar dari sel. Yang ketiga yaitu ada vakuola. Vakuola berkisar dari struktur-struktur kecil berbentuk bola atau bulat yang mencirikan jaringan meristematik hingga vakuola besar di tengah dalam sel-sel parenkim yang memuat lebih dari 50% dari volume sel. Ukuran dan bentuknya bisa berubah. Kekosongan kecil menyatu membentuk yang besar, dan yang besar memecah menjadi yang lebih kecil. Misalnya, selama masa pematangan benih, endapan itu kehilangan air dan menyusut, tetapi membesar kembali selama berkecambah. Vakuola mengandung cukup banyak gula dan garam yang sebagian besar bertanggung jawab atas potensi osmotik getah sel. Selain itu juga mengandung beragam senyawa lain termasuk asam amino, amidas, lipid protein, getah, tanin, antarein, serta pigmen lainnya, asam organik, dan kristal mineral seperti kalsium oksalat. Diperkirakan bahwa vakuola berkembang dari penyerapan membran plasma atau retikulum endoplasma. Distribusi sel. Yang pertama yaitu air dalam dinding sel. Air ditahan dalam dinding sel oleh matrik atau imbibisional yang mengikat molekul-molekul air ke permukaan serat oleh ikatan hidrogen dan oleh kekuatan kapiler di ruang-ruang submikroskopik di antara serat-serat. Fungsi dinding sel sebagai jalur untuk pergerakan garam dan air. Sebanyak setengah dari volume dinding sel mungkin terdiri dari air dan beberapa jenis dinding menyusut hingga 50% ketika dikeringkan. Yang kedua yaitu air dalam sitoplasma. Kandungan air dari sitoplasma pada jaringan aktif dapat melampaui 90%. Oleh karena itu, bahkan dalam sel-sel yang berisi vakuola-vakuola yang besar, air cukup banyak dikaitkan dengan sitoplasma. Di daerah meristematik dan jaringan lain yang volume udaranya kecil dan temboknya tipis, kebanyakan air dapat muncul dalam sitoplasma. Yang ketiga yaitu air dalam vakuola. Dalam kebanyakan sel tumbuhan, fraksi utama air terdapat dalam vakuola, dan hubungan air dengan tanaman biasanya didominasi oleh jumlah dan potensi air vakuolar. Vakuola berperan sebagai kawasan yang memiliki berbagai produk metabolisme dan bahkan unsur-unsur asing seperti zat pewarna. Yang keempat yaitu air dalam sistem vaskular. Meskipun sangat penting untuk kelangsungan hidup, air dalam elemen xilem dari tanaman jenis Herbaceaus merupakan presentasi yang diabaikan dari total volume. Sebaliknya, pada tanaman berkayu, presentasinya jauh lebih besar karena sebagian besar batangnya terdiri dari xilem. Berbeda dengan xilem yang tempat air terjadi di dinding dan rongga sel serta pembuluh yang mati, air dalam unsur pembentuk phloem terjadi dalam sel hidup yaitu puluh tapis. Phloem berperan penting dalam translokasi partikel organik dan kapasitasnya untuk berfungsi dalam translokasi secara materi dipengaruhi oleh tekanan air. Selanjutnya yaitu permeabilitas sel serta pergerakan air dan larutan dalam tanaman. Kita mulai dari pengertian sel. Sel
adalah unit terkecil secara fungsional, struktural, dan kehidupan yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu membran sel, sitoplasma atau cairan sel, dan inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur segala kegiatan yang ada di dalam sel. Kemudian dalam buku referensi pokok kita terdapat fungsi membran sel. Dikatakan bahwa membran atau plasmalema menyelubungi sel dan fungsinya adalah untuk mengatur keluar masuknya zat, menyampaikan atau menerima rangsang, dan strukturnya terdiri dari 2 lapisan, lipoprotein, lipid, dan protein, yang di antara molekul terdapat pori. Kemudian jika kita kaitkan dengan permeabilitas sel, maka fungsi membran sel yang berkaitan yaitu mengatur keluar masuknya sel. Kemudian pengertian membran. Membran itu adalah sifat bawaan berupa membran, bukannya zat-zat yang bergerak melintasi membran. Didefinisikan oleh Brooks and Brooks 1941 sebagai tingkat pergerakan melintasi membran yang berada di bawah kekuatan pergerakan yang diberikan. Lalu menurut Using 1954, sebuah membran adalah batas yang tidak terlalu lebar daripada daerah yang terpisah darinya. Jadi dapat dikatakan membran itu seperti palang pintu yang mengatur keluar masuknya zat mana saja yang boleh masuk, zat mana yang tidak boleh masuk. Kemudian pengertian permeabilitas yang menunjukkan bahwa membran protoplasma tampaknya bertindak secara bersamaan sebagai saringan molekul dan sebagai sistem selektif solusi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa membran sel itu fungsinya seperti palang pintu, menyortir zat mana saja yang boleh masuk ke dalam sel dan zat mana saja yang boleh keluar dari sel. Hal ini didasarkan pada pengamatan oleh Krahder dan rekan-rekannya, Callender 1959, dan lain-lain, yang menyerap beberapa jenis sel hingga non-elektrolites dengan molekul serupa, berhubungan dengan solusi-solusi mereka dalam minyak, dan permeabilitas kemampuan untuk non-elektrolites dari solusi yang sama. Dari all adalah bahwa molekul yang sangat kecil menembus lebih cepat daripada yang diharapkan pada ukuran molekuler. Pergerakan air dalam tanaman. Air dan partikel dalam sel bergerak terus-menerus, bergerak di dalam sel, dari sel ke sel, dan dari jaringan ke jaringan. Jarak yang terlibat bervariasi, dari selaput dalam sel diukur dalam milimikron sampai dengan selaput dari akar untuk tunas yang dapat diukur dalam meter atau bahkan puluhan meter. Beberapa kekuatan terlibat dalam gerakan air dan larutan. Ini dapat diklasifikasikan dalam umum sebagai 1. Gerakan pasif dengan difusi dan aliran massa. Di slide ada osmosis dan difusi, ini termasuk gerakan pasif yang ada di dalam sel. Lalu yang kedua adalah transportasi aktif yang bergantung pada pengeluaran energi metabolisme. Jadi, untuk gerakan pasif itu tidak membutuhkan energi seperti osmosis dan difusi. Itu hanya berdasarkan perbedaan konsentrasi cairan di dalam sel ataupun luar sel. Kemudian transport aktif itu kenapa dibilang aktif? Karena membutuhkan energi berupa ATP untuk mengeluarkan ion-ion atau zat-zat dari dalam sel ke luar sel atau sebaliknya. Pergerakan pasif dinyatakan dalam hukum Fick yang dapat diterapkan dengan difusi pasif melalui membran. Akan tetapi, membran proplasmic cell hidup relatif tahan terhadap senyawa-senyawa kutu, seperti garam dan gula yang sangat penting peranannya dalam metabolisme tanaman. Sebagian besar pergerakan ini, zat penting ke dalam dan keluar dari sel terjadi oleh beberapa mekanisme transportasi aktif didukung dengan energi yang dilepaskan oleh pernapasan. Oleh karena itu, baik selaput sel yang berdurasi maupun gaya bergerak yang menyebabkan gerakan yang melintasinya bergantung pada energi metabolis. Konduktivitas atau permeability sering diperkirakan TROM, perubahan jaringan atau volume prostat yang diketahui memiliki perbedaan potensi air antara sel dan larutan encer. Huber dan Hofler 1930.
Aliran massa. Aliran massa, pergerakan material oleh aliran massa terjadi ketika gaya dikerahkan pada zat yang bergerak oleh beberapa agen luar, sehingga molekul-molekul itu cenderung bergerak ke arah massa yang sama. Sedangkan diffusion adalah hasil dari gerakan acak molekul atau ion individu. Spener, 1956. Aliran massa atau mass flow. Aliran massa merupakan gerakan larutan hara, air dan hara mineral ke permukaan akar yang digerakkan oleh transpirasi tanaman. Hara bergerak karena ada gradien potensial air. Aliran massa terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air yang digerakkan oleh lepasnya molekul air melalui penguapan transpirasi. Setiap ada molekul air yang menguap, posisinya akan diisi oleh molekul air yang berada di bawahnya. Dan molekul air yang di bawahnya menarik molekul yang di bawahnya lagi sampai molekul air yang berada di luar sel epidermis atau bulu akar akan masuk ke dalam sel sambil menarik molekul air yang kebetulan kontak dengannya. Demikian tarik-menarik ini terjadi selama ada penguapan. Karena pergerakan ini terjadi tidak membutuhkan energi, maka peristiwa ini disebut transportasi pasif. Unsur hara dari larutan media tanam menuju sel epidermis bulu akar. Difusi. Difusi adalah peristiwa bergeraknya molekul-molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Jadi gerakan molekul hara terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi atau concentration gradient. Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pasokan Ca dan Mg terutama adalah melalui aliran massa, sedangkan kalium dan fosfat terutama oleh difusi. Hara yang diangkut ke permukaan akar melalui proses difusi tidak dapat dihitung secara langsung, tetapi dihitung sebagai selisih dari penyerapan hara total oleh tanaman, dikurangi penyerapan oleh aliran massa, dikurangi penyerapan oleh pertumbuhan akar. Lalu gerakan osmotik air. Pergerakan air dari sel ke sel biasanya digambarkan oleh osmosis. Akan tetapi, osmosis secara umum didefinisikan sebagai difusi di membran yang disebabkan oleh perbedaan potensi kimiawi. Pada tahun-tahun belakangan ini dinyatakan bahwa osmosis benar-benar melibatkan aliran air secara massal melalui pori-pori yang berspektrum perbedaan. Transportasi aktif. Diskusi tentang hubungan air sel telah berlangsung sejauh ini dengan asumsi bahwa semua pertukaran air antara sel dan jaringan dan sekitarnya dapat dijelaskan dalam hal pergerakan di sepanjang gradien potensi air yang menurun. Akan tetapi, sejumlah penulis mengklaim bahwa transport aktif terhadap gradien potensi air juga terjadi dengan mekanisme non-osmotik yang bergantung pada pengeluaran energi metabolis. Sebagian besar susulan ini ditinjau oleh Kramer 1955. Bukti adanya pemindahan air yang aktif atau non-osmotik didasarkan atas pengamatan bahwa ada perbedaan dalam ukuran potensial osmotik yang dibuat atas getah yang tersamar dan dengan metode plasmolitik pada sel utuh jaringan yang sama. Bennett Clark et al. 1936. Bahwa penghambat pernapasan dan anaerobiosis mengurangi penyerapan air. Elektroosmosis. Mekanisme lain yang kadang-kadang diusulkan untuk menjelaskan adanya gerakan air yang ganjil adalah elektroosmosis. Van Som, 1957. Telah diketahui bahwa air dapat bergerak melintasi membran sel yang bermuatan negatif dan bahkan melalui jaringan tanaman dari kutub positif ke kutub negatif di bawah pengaruh perbedaan potensial listrik. Akan tetapi Dainty 1963 menunjukkan bahwa meskipun pompa ion yang beroperasi dalam membran sel tanaman dapat menghasilkan aliran elektroosmotik yang sangat mudah dikendalikan, membran sel dapat sedemikian mempengaruhi pergerakan air pasif. Transport aktif silem.
Air mengalir ke atas melalui silem dari daerah yang lebih rendah ke daerah yang lebih tinggi. Potensi air. Ortley 1966 menggambarkan hal ini sebagai contoh pemindahan air secara aktif. Akan tetapi, pergerakan air melalui silem disebabkan oleh tekanan yang dikembangkan dalam akar, di mana air bergerak ke dalam dengan difusi dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang potensinya lebih rendah. Penyebab pergerakan air adalah difusi pasif yang terjadi di dalam akar, bukan perubahan di potensial dari akar silem. Untuk tunas, gerakan pasif seperti itu seharusnya tidak diperlakukan sebagai contoh dari transportasi aktif. Lewis 1967. Jadi untuk transport aktif silem ini ada yang mengatakan bahwa itu termasuk transport aktif karena memerlukan energi. Tetapi ada juga ilmuwan seperti Lewis 1967 mengatakan bahwa transport aktif silem itu sebenarnya adalah transport pasif karena berdasarkan pada perbedaan tekanan dan perbedaan potensial. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.